Shalom, berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan. Dalam episode ini, kita akan mendengarkan ulasan Bapak Kardinal tentang bagian kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bagian ini menjadi sangat menarik karena berisi nasihat-nasihat rohani yang konkret bagi jemaat dan juga relevan untuk kita. Sangat menarik, mari kita ikuti ulasan dan merenungkan nasihat-nasihat rohani Rasul Paulus. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita hampir selesai dengan bagian pertama surat kepada orang Roma yang terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 11. Supaya pembicaraan kita sambung dengan pembicaraan dari pertemuan yang lalu, saya masih ingin mengulang sebentar sebelum saya melanjutkan. Kita sampai pada bagian bab 11, tetapi perlu diulang apa yang dikatakan pada bab 8 ayat 28 sampai 29. Bab 8 ayat 28 sampai 29 ini adalah boleh dikatakan akhiran dari bagian yang paling penting. Kita baca saja supaya kita merasakan pentingnya. Bab 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang, ini kesimpulan dari semua yang dibicarakan sebelumnya. Boleh ditambahi kata jadi kalau mau. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah sekarang, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang, semua bukan sebagian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ini menjadi sangat penting. Kalau kita ditanya, kita itu diselamatkan supaya apa? Supaya terjadi ini, menjadi serupa dengan gambar anaknya. Artinya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itulah tujuan seluruh rencana keselamatan Allah. Supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Itulah seluruh tujuan dari rencana penyelamatan Allah bagi manusia, bagi siapapun juga. Supaya pada akhirnya manusia itu dimuliakan oleh Allah. Dan dimuliakan oleh Allah itu artinya apa? Artinya serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan Kristus. Inilah yang dalam beberapa kesempatan saya sebut sebagai proses divinisasi. Jadi menjadi manusia dalam iman Kristiani tidak berhenti menjadi manusiawi, tidak berhenti dengan proses humanisasi, tetapi berlanjut ke dalam proses divinisasi, dipermuliakan
oleh Allah menjadi serupa dengan Kristus, atau di dalam bahasa ajaran gereja sekarang, ikut ambil bagian di dalam kealahan Kristus. Itulah puncak dari segala yang kita bicarakan dari bab 1 sampai dengan bab 8. Ini mesti dipegang baik-baik sebagai keyakinan iman kita yang menjadi kekuatan, daya, inspirasi bagi kita untuk terus berjalan di dalam peziarahan iman kita ini. Karena perziarahan kita di dunia ini ada tujuannya. Kita semua tahu ketika orang berjalan dan tujuannya jelas, maka berjalannya itu tidak setengah-setengah, tidak dengan wajah muram, tetapi dengan bersemangat dan dengan gembira. Bagian pertama dari surat kepada jemaat di Roma itu ditutup dengan bab 9 sampai dengan bab 11 ayat 36. Kembali lagi sesudah kesimpulan yang sangat bagus itu, Paulus berbicara lagi mengenai umat Israel. Kita masih mengulangi apa ya, isi percakapan kita yang lalu. Saya tunjukkan ayat-ayatnya supaya nanti bisa dipegang, dan ketika kita melihat garis besar, lalu garis-garis kecil, detail-detail itu bisa ditempatkan di dalam garis besar sehingga tidak membingungkan. Bab 9 ayat 1 sampai 18. Intinya apa? Intinya, Paulus tentu sebagai bagian dari bangsa Yahudi sendiri menyatakan bahwa umat Israel itu adalah bangsa yang terpilih, yang mempunyai privilegi sangat istimewa. Itu dikatakan pada ayat 4. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan selanjutnya itu privilegi bagi umat Israel. Ayat 5, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias. Israel istimewa. Sayangnya, dengan keistimewaan itu, menurut Paulus, umat Israel tidak mencapai tujuannya, tidak sampai kepada Kristus. Itulah yang membuat Paulus sangat sedih. Ayat 2, aku sangat berduka cita dan bersedih hati. 1. Tetapi, nah ada tetapi ini penting, meskipun kelihatannya panggilan Israel itu tidak sampai pada tujuan, tetapi Allah tidak pernah gagal. Itulah yang ditegaskan pada bab 9. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Itu pernyataan tegas. Bisa disambung dengan ayat 16 untuk menunjukkan isinya. Jadi lagi kan kesimpulan, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi keselamatan, kebenaran itu tidak tergantung usaha manusia, melainkan pada kemurahan hati Allah. Itu sampai dengan ayat 18, kira-kira isinya seperti itu. Terus, ayat 19 sampai 33. Ayat 19 sampai 33. Untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan kemurahan hati Allah itu, ditegaskan bahwa Allah yang rencananya tidak mungkin gagal itu adalah Allah yang sabar. Itulah yang dikatakan pada ayat 22. Jadi,
kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar. Di jalan pikirannya kita ulang kira-kira begini, semestinya kalau keadaan seperti itu, Allah itu mestinya menunjukkan kekuasaannya dengan cara menunjukkan kemarahannya, kemurkaannya. Dahsyat. Kalau kekuasaan ditunjukkan dalam murka itu pasti seru. Tetapi Allah tidak membuat itu. Justru untuk menunjukkan kekuasaannya dan juga kemurkaannya, Allah itu menunjukkan kesabarannya. Istimewa bukan? Istimewa. Dan itulah yang dikatakan misalnya pada bab 9 ayat 30. Jika demikian, hendak apa yang hendak kita katakan? Ini ditegaskan bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi ayat 37, bangsa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Saya kira cukup sampai di situ mengenai kesabaran Allah kepada orang Yahudi yang mencari kebenaran tetapi tidak menemukan. Itu disebut dengan istilah yang mungkin tidak begitu tidak begitu enak didengar untuk telinga kita. Ayat 22 itu, jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar, ini kata-kata ini, terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Benda-benda kemurkaannya. Kata-kata itu tidak bagus, maksudnya itu orang-orang yang tidak percaya. Bab 10 terus. Bab 10 ayat 1 sampai 21 ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai orang-orang Yahudi yang giat mencari kebenaran tetapi tidak sampai. Bab 10 ayat 1 sampai 3 kita baca. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ini orang-orang sebangsanya itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah. Bagus, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu kebenaran yang dicari oleh orang Yahudi, tetapi tidak ketemu. Nah, sekarang ditegaskan kebenaran yang seharusnya dicari itu yang seperti apa. Itulah yang diceritakan pada ayat 4 dan selanjutnya, dan intinya ada pada ayat 9 sampai 10. Ini rumusan yang sangat penting, rumusan iman awal yang sangat penting, yang akan menjadi dasar penulisan Injil-Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Isinya ini, ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi pengakuan iman, kalimat ini, kata-kata ini, dan dengan mulut orang mengaku. Jadi mengungkapkan kepercayaan bahwa Yesus adalah kebenaran. Meskipun demikian, bab 10 ayat 21, sebentar, itu kan kemudian soal inti iman itu, kalau dibaca ayat 14 dan seterusnya, orang sampai kepada pengakuan iman itu ya tentu harus mendengar tentang dia, itulah yang dikatakan pada ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru, artinya mengucapkan pengakuan iman itu, jika mereka tidak percaya. Bagaimana mereka dapat percaya, jika mereka tidak mendengar. Bagaimana mereka dapat mendengar, kalau tidak ada yang memberitakannya. Dan bagaimana ada yang memberitakannya kalau tidak ada yang diutus. Nah, itulah yang diutus itu dalam tanda petik adalah saya. Maksudnya Paulus yang menulis surat ini. Nah, meskipun demikian, meskipun telah mendengar, tetapi ternyata tidak semua orang yang mendengar itu sampai percaya, apalagi sampai pengakuan iman. Itulah yang dikatakan pada bab 10 ayat 21. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Jadi meskipun sudah ada yang mewartakan, ada yang diutus, tetapi tetap saja orang-orang Israel itu tidak percaya. Nah, pernyataan itu menimbulkan pertanyaan. Pernyataan menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya ada pada bab 11 ayat 1. Dikatakan begini, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Jadi Israel tidak percaya. Maka muncul, apakah Allah itu sungguh menolak umatnya? Dijawab sendiri oleh Paulus, sekali-kali tidak. Sebab karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Nah, kalau Allah tidak menolak umatnya, terus bagaimana? Caranya umat itu yang tidak percaya tetapi tidak ditolak, itu caranya bagaimana? Supaya mereka sampai kepada Kristus sang kebenaran. Nah, jawabannya ada pada bab 11 ayat 5 sampai 6. Ini ada kata yang menjadi kunci. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa. Istilahnya tidak bagus, tetapi ini adalah istilah teknis di dalam kitab suci yang sering disambungkan dengan Israel, sisa Israel. Itu artinya Israel yang tetap percaya kepada janji. Dikatakan di sini tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi akan ada sisa yang menurut pilihan kasih karunia. Lalu pertanyaan ayat 7, jadi bagaimana?
Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Akhirnya mereka inilah yang akan menjadi inti baru dari Israel yang percaya. Soal lagi muncul sesudah pertanyaan dijawab sendiri, pertanyaan dijawab sendiri, sekarang muncul pertanyaan baru. Bab 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Dijawab sendiri juga, sekali-kali tidak. Lalu argumentasinya seperti apa? Kadang-kadang argumentasinya memang menimbulkan berbagai macam pertanyaan, tetapi kita baca saja bab 11 ayat 11 sampai 12. Jadi gampangannya begini, kalau Israel tidak taat, kalau memakai kata-kata sendiri ya syukur bahwa Israel itu tidak taat. Karena buah ketidaktaatan itu adalah berkat bagi bangsa-bangsa lain. Gampangannya lagi dengan kata-kata yang lebih baik, Allah terus melaksanakan rencananya lewat jalan-jalan yang tidak terduga. Itu lebih bagus. Kalau tadi kan syukur bahwa Israel itu tidak selamat karena tidak taat, karena ketidaktaatan mereka itu berbuah keselamatan bagi orang lain. Itu kan tidak bagus ya, syukur kok celaka. Tetapi kalau dikatakan meskipun jalannya berliku-liku seperti apapun, rencana Allah tidak akan gagal. Itulah yang dikatakan pada bab 11 ayat 11 dan 12. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Nah sekarang, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tapi kalimatnya belum selesai, supaya membuat mereka cemburu. Bisa diikuti jalan pikiran Paulus ya. Kalau mereka gagal, orang lain berhasil. Nah, kan yang gagal ini cemburu. Nah, nanti kalau cemburu terus ikut yang berhasil itu. Kira-kira seperti itu. Ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, lebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Jadi kalau ketidaktaatan itu sudah jadi berkat, apalagi ketaatan mereka akan menjadi berkat yang seberapa besarnya. Ini adalah peneguhan bagi orang-orang bukan Yahudi. Tetapi dengan mendapat keselamatan seperti itu, bangsa-bangsa lain itu pada sombong. Tuh, kamu dipangkas oleh Tuhan. Kami yang dicangkokkan pada batang dan akar yang sejati itu. Silahkan ingat, waktu kita mulai bicara tentang surat kepada orang Roma, dua kelompok itu berkonflik terus. Dan akibatnya fatal. Bukan konflik-konflik kecil, tetapi konflik besar, kerusuhan mungkin, yang menyebabkan orang-orang Yahudi diusir dari Roma. Itu pasti tidak main-main kalau sampai orang diusir karena konflik. Oleh karena itu, kepada orang-orang yang bukan Yahudi, Paulus memberi nasihat. Ayat 20 bab 11, baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Jadi perumpamaannya kalau dibaca nanti ada akar, ada batang, ada ranting. Ranting-ranting ini adalah orang-orang Yahudi itu. Tetapi karena tidak taat, dipotong rantingnya, dicangkokkan
ranting dari akar lain, yaitu bangsa-bangsa itu. Dan kamu tegak tercacak karena iman, janganlah kamu sombong. Tegas diberi tanda seru, janganlah kamu sombong. Lalu ayat 25, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Itu nasihat kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, bagaimana penyelamatan Israel itu akan terjadi? Tadi kan apakah mereka itu jatuh? Tidak. Lalu bagaimana? Ada sisa, terus sisanya bagaimana? Itulah yang dikatakan pada ayat 25 sampai 36, dan dengan demikian kita selesai dengan bagian pertama. Nanti masih ada bab panjang tetapi gampang. Surat Roma bab 12 sampai bab 16 itu bisa cepat kita lalui. Nah, terakhir ini ayat 25, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Di Paulus tadi kan mengatakan orang Israel tidak taat. Lalu bagaimana? Dijawab sendiri. Lalu bagaimana? Dijawab sendiri. Nah, sekarang kuncinya disebut rahasia. Bagaimana dimengerti itu tentu soal lain. Kita baca saja ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Kelihatannya konkret sekali, tetapi nanti ya sama saja tidak jelas. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Ini rahasianya. Jadi tadi kan apakah Israel tidak selamat? Oh bukan. Apakah Israel tersandung? Oh bukan. Nah ini rahasianya. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Itu fase pertama. Karena Israel tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Karena Israel tegar, bangsa lain masuk. Lalu sesudah bangsa lain masuk, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Itu isi rahasianya. Nah, bagaimana itu terjadi? Nah, itulah yang tidak gampang. Kita baca ayat 30 sampai 31. Tadi ada kutipan dari kitab suci ya, selalu seperti itu. Pernyataan, supaya pernyataannya berwibawa, kutipan kitab suci. Nah, rahasianya itu ada pada ayat 30 dan 31. Ayatnya berbunyi begini. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Kamu itu adalah bangsa-bangsa lain. Sebab seperti kamu, bangsa-bangsa lain, dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, orang Yahudi, demikian juga mereka, orang Yahudi itu sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Itu kuncinya rahasia. Moga-moga jelas. Karena kalimatnya menurut saya sangat jelas. Saya ulang lagi, bab 11 ayat 30. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, karena belum mengenal Allah, tetapi sekarang boleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka.
Yang tadi itu Israel tidak taat, orang-orang yang bangsa lain taat. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Itulah rahasianya, nanti akhirnya semua orang akan diselamatkan. Nah, mengenai orang Yahudi itu, yang tidak taat itu, ayat 28, mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Argumentasinya sama, supaya kamu beroleh kemurahan Allah, orang Yahudi tidak taat kepada Injil. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Mau dikatakan oleh Paulus, meskipun mereka itu tidak taat, orang-orang Yahudi itu, mereka adalah pilihan Allah. Jadi akan pada waktunya nanti entah bagaimana, entah kapan, mereka juga akan menerima kemurahan Allah itu. Nah, rahasia itu sekarang disyukuri, atau Allah yang mempunyai rahasia keselamatan itu sekarang dipuji. Ayat 33 dan selanjutnya itu sangat indah untuk dibaca dan direnungkan. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Itu Allah yang mempunyai rahasia. Lalu ada kutipan dari kitab suci, dari kitab Nabi Yesaya, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Titik. Argumentasi dari depan sampai ayat ini mau mengatakan dengan cara berbagai macam bukti-bukti dari kitab suci bahwa manusia itu dibenarkan oleh Yesus Kristus karena iman. Dan kuncinya tadi sudah kita baca bab 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Selesai bagian pertama dari surat Rasul Paulus. Suratnya belum selesai, tapi selesai bagian pertama yang susah-susah itu. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yang tidak sulit. Maksud saya moga-moga dapat dijelaskan dengan jauh lebih sederhana. Kalau bagian 1, ini isinya adalah argumentasi, teologi, kristologi mengenai keselamatan. Bab 12 sampai dengan bab 15 dan nanti diakhiri dengan bab 16, itu isinya adalah nasihat-nasihat. Kalau kita percaya rencana keselamatan Allah itu seperti itu, kita diselamatkan oleh Kristus karena kemurahan hatinya, kemurahan hati Allah, lalu kita itu harus hidup seperti apa? Nasihat-nasihat yang konkret, yang gampang dimengerti maksud saya, tetapi memang tidak mudah untuk dijalani. Lain dengan bagian pertama, dimengerti saja susah karena itu konsep-konsep keselamatan. Ini adalah hal-hal praktis.
Bab 12 itu semua isinya adalah nasihat. Kita lihat saja secara, tidak usah dibaca ayat demi ayat, tetapi saya tunjukkan hal-hal yang penting, nanti dibaca sendiri. Bab 12. Intinya ini, ayat 1. Karena itu, itunya itu adalah bab 1 sampai 11 itu. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang namanya ibadah sejati. Nasihatnya begini, karena semuanya itu, mari kita membangun hidup kita sebagai ibadah kita yang sejati. Ibadah yang sejati itu seperti apa? Mempersembahkan tubuh. Tentu bukan sekedar tubuh fisik, tetapi yang dimaksud dengan tubuh adalah seluruh hidup manusia. Kalau mau melihat misalnya bab 10, 1 Korintus bab 10 ayat 31. Itu dapat menjadi kunci yang baik untuk memahami apa artinya mempersembahkan tubuh. Saya baca 1 Korintus bab 10 ayat 31. Aku menjawab, sebetulnya ini diskusi mengenai makanan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, nah terusnya, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini maksudnya yang ditulis oleh Paulus, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, memang yang melakukan itu tubuh. Tetapi tentu tubuh tidak lepas dari jiwa dan tidak lepas dari roh. Itu seluruh pribadi manusia. Semuanya yang dilakukan demi kemuliaan Allah. Itu satu. Ibadah yang sejati itu bukan ibadah formal saja, tetapi seluruh hidup yang diwujudkan di dalam tindakan-tindakan yang secara sadar dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Yang kedua, tadi itu disebut itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 1. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya tentu, ibadah yang sejati yang seperti tadi, melakukan semuanya demi kemuliaan Allah itu tidak mungkin kalau tidak dilandaskan pada pembaharuan budi. Buahnya apa pembaharuan budi itu? Disebut sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Pembaharuan budi itu ke sana arahnya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan budi membuat kita mengerti mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan. Bab 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi
daripada yang patut kamu pikirkan. Nah sekarang, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi penguasaan diri itu buah-buahnya diharapkan sesuai dengan keyakinan iman yang tadi diucapkan. Antara lain apa? Antara lain ayat 4 sampai 8. Sebab sama seperti pada tubuh, satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi salah satu buah dari iman menguasai diri itu menempatkan diri di dalam satu keseluruhan. Kan perlu menguasai diri ya kalau kita hidup di dalam kebersamaan. Kalau tidak mampu menguasai diri ya semuanya mau dimakan tanda petik apapun maksudnya. Terus, bab 12 ayat 9 sampai 21. Ini nasihat untuk hidup di dalam kasih. Nasihatnya pada ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, jangan pura-pura itu seperti apa? Ada beberapa yang bisa dibaca. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Konkret sekali, itulah kasih. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Konkret sekali. Ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Solidaritas. Ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Bagus kan nasihatnya? Hanya tidak mudah dijalankan. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 21 boleh dikatakan puncaknya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu bab 12. Jadi bab 12 isinya seperti itu, nasihat-nasihat yang baik. Ayat 12, bab 12 mulai dengan kata karena itu. Semuanya adalah konsekuensi penjelasan mengenai iman. Bab 13. Cepat kan karena gampang sekarang. Bab 13. Isinya kepatuhan kepada pemerintah. Nah, ini tentu jangan ditafsirkan, dimengerti secara harafiah. Kita semua tahu, Paulus menulis kepada jemaat yang konkret zaman itu, dan kalau dia bicara tentang pemerintah, bukan pemerintah Republik Indonesia pasti yang dia pikirkan, tetapi pemerintah Roma pada zaman itu, konteks. Nanti pesan pokoknya di dalam konteks itulah yang diterjemahkan di dalam konteks yang baru. Kita lihat apa yang dikatakan mengenai ketaatan, kepatuhan kepada pemerintah. Ayat 1-2.
tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Waktu itu nasihatnya kepada orang Roma, jadilah warga negara yang baik. Ini intinya. Jangan berkelahi terus supaya tidak diusir lagi oleh pemerintah Romawi. Nah, kalau sekarang kita bilang tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Nah, coba dibayangkan sekarang ini negara-negara yang dikuasai dan yang berkuasa itu tidak memperhatikan sama sekali nasib warga negaranya. Ditangkap, dibunuh. Apakah ini memenuhi syarat itu? Ya, pasti saya tidak mau mengatakan tidak, tetapi pasti harus dipikirkan dengan lebih serius. Karena ada syaratnya. Syarat untuk taat kepada pemerintah itu apa? Ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Nah, itu kan artinya di dalam konteks-konteks yang berbeda, apalagi sekarang, harus mendengarkan suara hati. Sekarang ini kan ada istilah yang yang di dalam moral Katolik pun dipakai, yaitu ketidaktaatan sipil, civil disobedience. Kalau jelas negara itu tidak sesuai dengan tujuan negara itu diadakan, ya kita wajib dengan pertimbangan yang sangat kuat, sangat mendasar, tidak taat kepada pemerintah itu. Karena apa? Karena pemerintah diadakan dengan fungsi penyelamatan, pelayanan terhadap Allah dan terhadap kebaikan bersama. Contohnya konkret, ayat 6. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Konkret sekali. Kemudian, nasihat kasih, ayat 8-14. Kasih itu dilakukan karena apa? Ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Kasih Allah ini, saling mengasihi ini tentu ada motivasinya. Tetapi Paulus lebih-lebih tidak sekedar memberikan motivasi, yang dia berikan adalah inspirasi. Beda ya, motivasi itu sekali lagi tatarannya mendatar. Saya mengasihi dia karena saya kasihan terhadap dia. Itu motivasi, karena dia kekurangan, atau saya membantu dia karena dia kekurangan dan sebagainya. Tetapi motivasinya yang diberikan oleh Paulus itu ada pada ayat 11. Bab 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita. Jadi inspirasi pertama adalah untuk saling mengasihi adalah karena keselamatan sudah dekat, sudah lebih dekat bagi kita. Ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Kita saling mengasihi karena kita ini mengenakan
Tuhan Yesus Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Jadi bab 13 isinya ketaatan kepada pemerintah dengan catatan-catatan tadi. Dan yang kedua ayat 8-14 saling mengasihi dengan inspirasi iman. Tidak sekedar motivasi kemanusiaan. Bab 14. Bab 14 ini memberi nasihat kepada orang kuat di dalam jemaat. Di dalam jemaat dimanapun ada orang yang kuat imannya sehingga tidak bisa digoncang, tetapi juga ada orang yang belum sampai ke tingkatan itu, sehingga hal-hal kecil dapat menggoncang iman mereka. Nasihatnya sangat jelas. Ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Bisa dibayangkan ya, kita kalau namanya berbicara mengenai orang lain kan mudah sekali. Lebih mudah berbicara mengenai kelemahannya daripada kekuatannya. Itu nasihatnya konkret. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Pendapat orang lemah yang tidak logis, yang masih aneh-aneh itu bisa ditertawakan oleh orang yang lebih kuat. Nasihatnya jangan seperti itu. Nah, lemah itu di dalam konteks ini sangat konkret, yaitu lemah di dalam hal pandangan tentang makanan. Kita baca ya yang ayat 2, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Tuh konkret sekali kan? Nanti sayur-sayuran masih pilih sayur-sayuran yang mana. Jangan orang-orang seperti itu dihina. Ada juga orang yang lemah tidak dalam hal makanan, tetapi tentang hitungan hari. Konkret sekali juga kan di antara kita. Ayat 5, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Seringkali kita dengar orang menghitung harinya baik kapan, maka itu dipilih untuk sesuatu. Yang lain mengatakan, di kerajaan surga tidak ada tanggalan, itu kan. Nanti saling berkelahi. Apapun yang terjadi, entah itu dalam hal makanan, dalam hal hitungan hari-hari, ayat 6-7 itu adalah penyelesaian yang diusulkan oleh Rasul Paulus. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Jadi, memberi jalan keluar yang sangat bagus, tidak bertengkar. Tidak ada gunanya bertengkar, yang satu lemah, yang satu kuat, argumentasinya berbeda. Intinya, apapun yang dipilih, apapun yang diyakini, semuanya harus untuk Tuhan. Tidak untuk berhala ini, tidak untuk berhala itu, untuk Tuhan. Jalan keluar yang menurut saya sangat bagus. Masih dikunci lagi dengan argumentasi yang lebih kuat. Ayat 8 dan 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kesimpulannya, ayat 10, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Mengapa engkau menghina saudaramu? Dan selanjutnya.
Ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Itu ayat 12 mengenai yang lemah dan yang kuat. Nah, di dalam hal itu ada prinsip yang harus diikuti, yaitu ayat 13 sampai 14. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Itu prinsipnya. Masih disambung dengan ayat 14, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu adalah najis. Masih dinasihati lagi ayat 15, jangan menyakiti hati orang karena makanan. Ayat 15 saya baca, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Lalu ada pernyataan yang bagus di situ, ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nasihat lebih lanjut, ayat 19 sampai 23. Masih sama, jangan berdebat, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Jadi kamu jangan ribut terus tentang makanan, merusak. Bukan merusak apa-apa, tetapi merusakkan pekerjaan Allah. Tidak usah dilanjutkan, nanti dibaca sendiri karena diskusinya zaman itu sangat konkret tentang makanan. Kita sekarang tidak punya soal ini di antara kita murid-murid Kristus. Bab 15. Bab 15 masih lanjutan dari bab 14 mengenai orang lemah dan orang yang kuat. Bab 15 ayat 1 sampai 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Sebab orang di antara kita, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Alasannya apa? Ayat 3, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Pakai argumen kitab suci ayat 4. Itu nasihat pertama pada bab 15. Yang berikutnya ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati, satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Lalu diberi argumentasi dari kitab suci lagi, ayat 9 dan selanjutnya. Ayat 13, nah ini juga indah. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sebetulnya nasihatnya
selesai sampai di situ. Ayat 14 sampai dengan ayat 33, ayat 14 sampai 21, ini adalah cerita lain lagi. Bukan nasihat, tetapi seperti halnya di dalam teks kitab suci kita, bagian ini diberi judul Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Kita lihat sebentar. Pada ayat 14, Paulus itu mengungkapkan pujian kepada jemaat di Roma. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Nah, coba kalau satu jemaat dipuji dengan cara seperti ini kan berbunga-bunga. Aku sendiri memang yakin kamu juga telah penuh dengan kebaikan, dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Ini kunci yang bagus. Karena apa? Karena sebelumnya Paulus itu mengkritik atau mencela jemaat di Roma itu. Jadi sesudah dicela, lalu dipuji. Bukan dipuji dulu lalu dibanting, enggak, terbalik. Di mana umat Roma itu boleh dikatakan dikritik. Bisa dibaca bab 14 ayat 4 misalnya. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Kan dibilang, kamu itu siapa? Itu kan tidak enak didengar ya. Bab 4 ayat 10. Tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Ayat 13. Janganlah kita saling menghakimi. Bab 14 ayat 15. Apa yang dikatakan di sana? Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan dan sebagainya. Dan sesudah diberi catatan-catatan banyak itu, akhirnya mereka diteguhkan. Jadi kira-kira begini, saya itu menulis surat kepada kalian, saya sudah tahu bahwa kalian itu baik. Tetapi, mengapa saya menulis surat? Nah, lalu Paulus menjelaskan pada ayat 15. Ingin menjelaskan perutusannya kepada masyarakat, kepada jemaat di Roma itu. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi intinya Paulus menulis surat ini tidak pertama-tama untuk macam-macam itu, tetapi untuk mempertanggungjawabkan perutusannya bagi orang-orang bukan Yahudi. Itu sampai dengan ayat 19. Dan yang kedua yang dia lakukan adalah ayat 20. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap suatu kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Moga-moga jalan pikirannya lebih jelas. Paulus sebetulnya tidak perlu menulis surat karena jemaat di Roma itu sudah hebat. Tetapi saya ingin menjelaskan kenapa saya tidak datang-datang ke tempatmu. Itu ayat 22 bab 15. Itulah sebabnya aku telah terhalang untuk mengunjungi kamu. Karena saya ini harus mengunjungi menurut perutusan Tuhan
harus mengunjungi bangsa-bangsa lain, dan itu luas sekali. Dan dalam tugas perutusan itu, saya bersyukur karena saya selalu mengunjungi tempat-tempat yang belum didatangi oleh orang lain. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Jadi, ya bagaimana ya, Paulus sudah menulis surat panjang lebar seperti itu, tapi pada akhirnya dia mengatakan itu. Sebetulnya saya tidak perlu menulis surat kepada kamu karena kamu hebat. Tetapi, untuk membenarkan dirinya belum juga sempat berkunjung ke Roma. Sudah 1 jam, tinggal sedikit nanti kita selesaikan dan kita mulai bahan yang baru di percakapan yang akan datang. Terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat menarik paparan nasihat-nasihat rohani Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita. Setelah pada bagian pertama berisi argumen-argumen teologi, dan pada episode ini kita sudah mendengarkan nasihat-nasihat rohani yang konkret. Nasihat tentang hidup dalam jemaat, nasihat tentang makanan, nasihat penting para dokter kepada pasiennya, nasihat tentang hidup bersama, dan hal-hal lain yang menjadi pegangan hidup kita selanjutnya. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar perjalanan dan perjalanan hidup kita selanjutnya semakin berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Allah yang Maha Rahim mencurahkan rahmat kesehatan, perlindungan, dan damai sejahtera bagi Anda dan keluarga serta komunitas. Karena kasih-Nya yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat malam.